baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan senang sekali berjumpa dengan Anda semua jamaah Jaburan. Karena pada sore hari ini kita dapat bertemu lagi dalam program acara tayangan terbaru kami, Jaburan, jelang berbuka Ramadan, yang tentunya nanti akan membantu menemani ngabuburit Anda. Bersama dengan saya, Fernanda Zahra. Dan pada sore hari ini, karena sangat spesial, karena sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tentunya sangat menginspirasi, yaitu ada Dr. Andes Kiai Haji Anasom M. Hum. Beliau merupakan seorang ketua PCNU Kota Semarang. Dan sore hari ini juga sangat spesial jemaah Jaburan karena kita akan membahas mengenai tema puasa meningkatkan takwa dan kepekaan sosial. Saya ingatkan juga kepada jemaah Jaburan yang ada di rumah untuk menuliskan komentar maupun pertanyaannya mengenai pembahasan tema pada sore hari ini di kolom komentar di bawah ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat, baik. Masih semangat puasa ya tentunya ya? Harus. Iya. Ngomongin soal puasa. Untuk tema kita pada sore hari ini adalah puasa meningkatkan takwa dan kepekaan sosial. Jadi seperti yang kita tahu, bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat dinanti oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Betul begitu ya, Ustadz? Ya. Nah, Ustadz mau tanya nih, bagi seorang muslim mengerjakan segala sesuatu itu kan harus diawali dengan niat, termasuk niat menjalankan puasa Ramadan. Nah, bagaimana hukumnya nih Ustadz, seseorang yang berpuasa tapi sebelumnya dia itu lupa baca niat, mungkin malamnya lupa baca niat karena ketiduran atau asik main game kayak gitu, gimana nih Ustadz? Ya, jadi puasa itu salah satu rukun, ya, rukun Islam. Dari rukun Islam yang 5. Nah, rukun Islam ini hal yang sangat pokok dalam agama Islam, sehingga puasa itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Nah, puasa Ramadan itu puasa yang sangat khusus, berbeda dengan puasa-puasa lain yang sunnah. Nah, kalau puasa Ramadan ya, itu harus diniatkan dengan baik pada malam harinya ketika kita akan melaksanakan puasa. Maka para imam masjid, ya, masjid-masjid, kemudian tempat-tempat tertentu yang melaksanakan taraweh, itu kan pasti setelah sholat taraweh itu secara bersama-sama menuntun untuk niat, ya, karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Jadi niat ini memang sangat penting karena menjadi
ujung dari semua amal, semua niatan kita itu pada niat kita. Sehingga niat ini wajib, ya, harus diniatkan. Maka ketika dituntun untuk niat itu, ya, kita harus semuanya bersama-sama. Nah, alhamdulillah di masjid-masjid kita, musola, bahkan di tempat-tempat tertentu yang melaksanakan sholat raweh itu di paling belakang, ya, setelah doa. Biasanya itu baca kan, niat bareng-bareng. iya, diniatkan bareng-bareng supaya apa? Itu supaya menuntun orang jangan lupa, ya, meniatkan puasa Ramadan. Nah, mungkin bisa terjadi kalau kita nggak terawih. Nah, nggak terawih biasanya kemudian lupa niat. Lupa dibacain. Ya. Lupa dibacain. Ya, kalau misalnya terjadi lupa, ya sebenarnya ada dua cara. Pertama, biasanya kalau di tempat saya itu kita tuntun di awal Ramadan itu semua jamaah dituntun supaya niat untuk seluruh Ramadan. Jadi seluruh Ramadan itu sudah niatkan di awal. Maksudnya berarti baca niat di hari pertama tarawih, ya, untuk 30 hari di bulan Ramadan. 30 hari, tapi hanya untuk jaga-jaga itu. Oh, begitu diperbolehkan? Boleh, ada caranya. Kita menggunakan cara yang seperti itu boleh dilaksanakan. Tetapi bukan berarti tiap hari tidak niat. Nah, ini hanya untuk jaga-jaga tadi. Ya. Itu jalur pertama itu. Jadi kalau sekarang misalnya khawatir lupa, boleh. Jadi niat saya akan berniat puasa di hari-hari seluruh bulan Ramadan, itu ya. Tapi tiap harinya ya harus diingat, tetap nawaitu shauma ghadin. Besok saya akan puasa, itu tetap. Jadi pembacaan tiap harinya itu harus dibaca. Nah, sekarang kalau lupa saat sebenarnya ini kurang pas, tapi saat ingat itu langsung berniat untuk puasa, ya. Karena lupa gimana lagi, ya, tapi sudah terlanjur. Maka tadi jaga-jaganya pertama harus sejak awal bisa diniatkan seluruh Ramadan, hanya untuk jaga-jaga, bukan untuk kemudian besok sudah tidak akan niat, tidak. Tiap harinya harus diniatkan ibadah puasa itu. Ibadah puasa wajib itu harus seperti itu. Oh, lalu artinya kalau tidak membaca niat itu puasanya kurang afdol, bisa dibilang begitu ya Ustaz? Ya, memang di situ karena ada sisi yang kurang, ya. Tapi karena lupa itu dimaafkan. Jadi langsung begitu ingat langsung niat untuk puasa. Oh ya, lalu untuk amalan-amalan sunnah mungkin yang bisa dilakukan jamaah jaburan di rumah di saat bulan Ramadan biar untuk menambah pahala, itu kira-kira apa saja ya Ustaz? Banyak sekali amalan sunnah di Ramadan itu. Jadi Ramadan ini satu hari yang luar biasa, ya, yang sangat luar biasa, yang sangat spesifik sehingga bisa dimanfaatkan untuk semua, ya, termasuk kawula muda, termasuk kawula tua. Yang merasa bahwa di luar Ramadan itu kurang beramal, kurang apa, silakan manfaatkan Ramadan ini. Itu ada keistimewaannya. Amaliyah mubah, jadi hal-hal yang biasa kita lakukan, bukan sunnah tapi dilakukan di luar Ramadan. Kemudian dilakukan di luar Ramadan, kegiatan itu dilakukan di luar Ramadan, itu menjadi seperti berpahala seperti amaliyah sunnah. Amaliyah sunnah yang di luar Ramadan itu pahalanya sudah banyak disebutkan. Itu kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu bisa menjadi seperti amaliyah pahalanya, ya, seperti amaliyah wajib. Dilipat gandakan. Amaliyah wajib dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya menjadi berlipat ganda luar biasa. Itu di situ karena Ramadan itu memang bulan khusus, bulan amal, ya, untuk seluruh masyarakat. Jadi tidak perlu malu kalau misalnya
memanfaatkan bulan Ramadan itu sebegitu serius untuk beribadah atau untuk amal kebaikan apa saja. Itu dipersilahkan karena itu memang bulan yang disediakan untuk orang-orang Islam. Bahkan kan ada ya, nanti ada malam yang sangat khusus, yang satu malam itu nilainya sampai 1000 bulan. Itu karena memang ini sangat luar biasa. Maka perintah Rasulullah, alaikum bisyam fa innahu la mislalah. Kalian semua harus berpuasa karena puasa ini atau puasa Ramadan ini tidak ada amaliyah yang menandingi. Ya. Kita tahan sampai di sini dulu Ustadz, karena setelah ini kita akan lanjut ngobrol lebih detail lagi bersama jamaah Jaburan. Tapi sebelum ke sana kita tunggu setelah jeda iklan yang berikut ini. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Yeah, I saw you moving on the dance floor. I caught you looking over at me and my friends. Got my attention, now I want more. I think we both know how this night's gonna end. The way that you move your hips to the rhythm of the beat, you got me so nervous, think I need another drink. But then you grab my hand, so baby, come with me. This wasn't a part of the plan, no. But you look so perfect dancing next to me. I wish the sun would look the other way. 'Cause I never want this night to wait. Baby, we can turn back time. Baik, terima kasih jemaah Jaburan masih kembali bersama kami. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol mengenai puasa Ramadan dengan Ustadz ya. Baik Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Tadi kan ada keistimewaan di bulan Ramadan yaitu malam 1000 bintang. Itu 1000 mungkin bulan. Ya, 1000 bulan. Itu keutamaannya itu sebenarnya apa saja bagi orang yang mungkin mengikutinya? Ya. Jadi Ramadan itu tadi dalam satu hadis dijelaskan itu salah satu ibadah dari rukun Islam yang tidak ada tandingannya, la mislalah, begitu kata Rasulullah. Jadi tidak ada tandingannya, tidak ada yang semisal. Karena begitu mulianya ya begitu Ustaz. Luar biasa. Di hadis yang lain dijelaskan kullu amal ibnu Adam lahu, setiap pekerjaan amal di bulan-bulan yang lain itu
atau amal apa saja itu oleh Allah akan dinilai orang itu untuk dirinya. Semua kepentingan ibadah itu untuk kita sendiri. Sholat itu untuk kita, pahalanya untuk kita. Kemudian sedekah, pahalanya untuk kita. Infak, bahkan zakat. Zakat itu kan mengeluarkan harta nanti diberikan orang lain. Tapi sebenarnya zakat itu pelaksanaan amal, pahalanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain kena efek sosial memang. Nah, di situ dalam Islam memang ada ibadah-ibadah yang punya efek sosial. Termasuk puasa juga nanti ada efek sosialnya. Nah, cuman ini berbedanya ya, puasa itu semua untuk di luar puasa semuanya untuk orang itu. Haji itu juga untuk orangnya itu. Beda dengan puasa. Hadis ini menjelaskan, ini hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari Allah ya. Tapi diucapkan oleh Rasulullah. Jadi beliau menjelaskan di hadis ini as-saumu li. Puasa itu untukku. Wa ana adzibihi, dan saya yang akan membalas pahala ibadah puasa. Jadi ini beda, ini luar biasa. Puasa itu dari Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kalau tadi amalan-amalan yang lain itu sudah disebutkan, misalnya contoh sholat sebelum subuh, itu namanya sholat fajar. Atau qobliyah subuh mungkin namanya. Qobliyah subuh boleh, tapi ada namanya sholat fajar. Ya, sholat fajar itu ya sebelum subuh. Cuman ada yang sholat qobliyah dan sholat fajar, ada yang sholat fajar itulah qobliyah subuh. Itu pahalanya ya, seisi dunia, lebih baik dari seisi dunia. Itu ditunjukkan, ditunjukkan oleh hadis seperti itu. Kemudian sholat apalagi? Sholat isyraq. Sholat isyraq itu lagi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dilanjutkan dzikir, kemudian menjelang terbit matahari itu ada sholat namanya isyraq. Itu pahalanya seperti pahala orang umroh. Wah, jadi ini ditunjukkan. Sholat-sholat ini ternyata pahalanya ditunjukkan. Bahkan bacaan subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdih, itu pahalanya nanti bisa untuk pemberat saat timbangan amal oleh Allah. Itu ditunjukkan seperti itu. Nah, puasa tidak ditunjukkan. Di hadis qudsi ditunjukkan as-saumuli, puasa itu untukku, wa ana ajibihi, dan saya akan membalas. Jadi tidak ditunjukkan pahalanya. Berarti kira-kira apa? Untuk orang-orang yang beriman, ya, berpuasa itu pahalanya sangat khusus. Jadi nanti akan diberikan, insya Allah, bahkan lebih besar dari pahala-pahala yang sudah disebutkan untuk amaliyah-amaliyah yang lain. Itu makna dari ini, sehingga puasa itu memang luar biasa, maka harus dimanfaatkan betul. Nah, lanjut tadi misalnya di contoh lebih lanjutnya lagi, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu satu malam tapi nilainya seperti 1000 bulan. Nilai pahalanya 1000 bulan itu berapa tahun? Panjang sekali. 83 tahun. Coba itu, kan lebih panjang dari umur kita itu. Umur orang Indonesia sekarang ini antara 70, 75, 80 sudah sangat ke atas, 80 itu sudah sangat langka. Jadi kalau kita menangi Lailatul Qadar satu kali, itu seakan-akan umur kita itu 83 tahun. Tapi ketika misalnya kita saat itu melaksanakan ibadah sholat, kita seperti orang yang sedang sholat selama 83 tahun. Ketika kita sedang sedekah, infak kita itu ganjarannya seperti orang beramal 83 tahun. Itu maknanya. Kalau misalnya tiap tahun 5 kali lah taruhlah, atau 10 kali dapat Lailatul Qadar, berarti 10 kali 83 berapa itu? 800. Wah, hampir 800 tahun itu. Berarti umur kita panjang sekali. Cuman itu ya, memang kehidupan akhirat itu lebih panjang dari kehidupan dunia.
Jadi walaupun numpuk pahala banyak sekali, belum tentu cukup juga untuk bekal kehidupan akhirat. Gitu. Beda dengan kehidupan dunia yang sangat singkat. Maka dari itu kita dari sekarang harus mulai untuk rajin ibadah, Iya, terutama itu. yang wajib. Ya. Kalau wajib sudah tuntas, sudah baik, dilakukan yang sunnahnya. Ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Di dalam Al-Quran Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada hambanya dengan sapaan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kenapa yang diwajibkan Allah itu hanya orang-orang yang beriman saja, tapi kenapa tidak seluruh umat muslim? Itu bagaimana ya Ustadz ya? Ya, jadi ibadah ini sangat berat. Berat enggak kira-kira? Sangat berat ibadah ini, puasa, apalagi puasanya selama 1 bulan. Ayyamam ma'dudat itu hitungan puasa itu 1 bulan di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Jadi memang ini puasa ini sangat berat. Maka yang diperintahkan, yang dipanggil oleh Allah itu langsung, ya, orang yang beriman. Ini memang harus didasari, ya, didasari oleh iman. Kalau enggak didasari oleh iman, jangankan 1 bulan, disuruh puasa itu 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu aja berat sekali. Karena apa? Coba itu bayangkan, dari sebelum subuh sampai nanti maghrib tidak minum, tidak makan. Wah, apalagi kemudian ada perokok di situ. Perokok itu kadang paling asik misalnya. Itu super berat itu. Meninggalkan banyak hal, ya, nafsu yang selama ini dibiarkan, ya. Kita senang apa beli, apalagi punya uang misalnya. Ya, banyak godaannya ya Ustaz. Ya, jadi semuanya disukai. Sementara di puasa semua yang disukai. Memang ini dibatasi, ya, dibatasi hanya setelah sahur sampai kemudian berbuka. Tapi itu bukan perkara mudah. Orang-orang yang biasa dalam kehidupan kenikmatan, itu sulitnya bukan main. Kecuali kalau orang-orang yang memang sudah biasa prihatin, ya, seperti saya, seperti mungkin tidak terlalu rumit. Jadi kalau puasa itu malah semakin ngirit misalnya. Bagi orang-orang yang itu berat sekali. Maka yang dipanggil itu adalah memang khusus orang-orang yang memang sudah punya dasar iman. Ini yang harus yang jadi memang ini dibatasi mereka yang beriman. Ya, dalam beriman dalam konteks ini adalah semua umat Islam, ya, semua umat Islam. Jadi orang yang sudah mengaku diri sebagai muslim itu wajib, baik muslimnya itu karena syahadat, karena membaca syahadat, atau muslimnya itu karena orang tua kita muslim, kemudian kita juga muslim. Jadi semuanya harus melaksanakan ibadah puasa tanpa kecuali. Suka atau tidak suka, jadi yang tidak melaksanakan malah diancam dengan dosa. Ini karena memang sudah didasari, mereka sudah dianggap sudah beriman karena memang sudah sudah menjadi seorang muslim, baik dia melalui orang tua maupun dia bersyahadat sendiri. Misalnya ada yang pengen bersyahadat sendiri, saya Pak Anasem juga ketua Mu'alaf Center Jawa Tengah, ya. Jadi misalnya kita ada yang mau syahadat, itu kita syahadatnya di Masjid Raya Baitur Rahman, gitu. Jadi silakan. Nah, maka ini untuk puasa itu memang harus dikuati dengan iman. Kalau imannya tidak kuat, itu puasa itu karena berat, ya bisa tadi di siang hari. Kan puasa itu nggak ada yang tahu itu, ya. Kita puasa atau tidak itu nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Iya, yang tahu hanya Allah dengan kita. Iya. Jadi puasa itu rahasia, itu salah satu keistimewaan yang lain. Rahasia antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ya, dan harus dengan kesadaran diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, baik.
Baik. Nah, setelah ini mungkin akan kita lanjutkan lagi mengenai manfaat puasa yang lainnya. Tapi ditahan dulu karena setelah ini akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Terima kasih Jemaah Jaburan masih kembali bersama kami lagi. Kalau tadi kita sedang ngomongin tentang manfaat-manfaat yang didapatkan ketika menjalankan puasa Ramadan. Nah ini bisa juga puasa itu mengajarkan langsung kepada kita untuk meningkatkan nilai spiritual. Nah pertanyaannya begini nih Ustadz. Intinya dengan puasa itu kan lebih mengajarkan kita untuk meningkatkan nilai spiritual, moral dan sosial. Lebih peka dan peduli antar sesama begitu ya. Apalagi di suasana pandemi saat ini. Nah, apakah sikap sosial saat Ramadan ini juga bisa diberlakukan untuk membantu umat non-muslim? Ya. Jadi sikap yang tumbuh dari puasa ya, puasa tadi kan sudah saya jelaskan, itu yang berat karena dia harus lapar-lapar ya, harus menahan haus, harus menahan dari berbagai keinginan yang ada di setiap diri manusia ya. Jadi manusia itu memang memiliki keinginan-keinginan yang sangat banyak, yang kadang kalau tidak direm, ya, itu ya bisa kebablasan. Gitu. Maka apa yang bisa kita lihat dari puasa kita? Kita berupaya untuk misalnya lapar, ya. Berarti kita merasakan lapar itu kebiasaan siapa itu? Lapar itu kebiasaan terpaksa yang dihadapi oleh orang-orang miskin ya, orang-orang miskin. Jadi kita dengan puasa merasakan bagaimana orang lain
ini sisi sosialnya, itu juga merasakan kekurangan. Walaupun memang saya kadang ini apa benar ya puasa itu bisa, karena orang-orang kaya kalau puasa kan malah justru kadang punya tren sendiri, tren buka bersama, tren sahur. Kemudian mungkin selama puasa di siang hari berada di ruangan yang mewah, ruangan AC. Jadi tidak terasa. Nggak terasa, kita nggak ngerti itu apakah ada nilai kepekaan sosial. Tapi paling tidak merasakan rasa haus, lapar, kering, kerontang di kerongkongan dan sebagainya, itu adalah yang kadang terjadi pada masyarakat kalangan tertentu. Ya, sehingga di sini harus kita dengan melaksanakan puasa bisa merasakan. Nah, maka dari situ ya insya Allah puasa juga nanti akan melatih, karena di dalam puasa juga ada pelaksanaan ibadah lain. Kalau saya hitung itu di antara rukun Islam itu yang tidak dilaksanakan di Ramadan itu hanya haji. Ya. Haji enggak, tapi sholat iya, zakat malah zakat mal dan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu untuk mensucikan puasa kita bulan Ramadan. Kemudian zakat mal itu untuk harta kita. Ya. Itu juga boleh, bahkan afdol itu lebih utama kalau dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda. Kemudian juga ibadah lain, ini semuanya itu melatih kepekaan kita. Belum lagi infak, sedekah jariyah. Ini di masjid-masjid, bahkan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan di berbagai kelompok masyarakat tertentu, orang-orang aghnia, perusahaan ya. Insyaallah perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah misalnya bisa normal di masa pandemi seperti ini, kemudian mengeluarkan CSR-nya ya. Ini semua itu efeknya kepada kekuatan sosial yang ada di masyarakat. Nah, di sini dalam konteks sosial ini tidak dibatasi, jadi siapapun boleh ditolong. Tidak hanya mau menolong orang kok tanya kamu agamanya apa itu. Itu enggak. Jadi boleh semua bisa dimanfaatkan, non muslim maupun muslim, kondisi apapun itu orang bisa mendapatkan manfaat dari agama Islam dan kepekaan masyarakat orang-orang muslim yang sedang berpuasa, baik melalui infak, zakat dan sebagainya. Itu di masyarakat apalagi misalnya ini berbuka bersama ya di masjid itu ada buka bersama. Yang buka bersama ternyata yang datang belum tentu mereka semuanya yang berpuasa, tapi ada yang karena mereka pengen mendapatkan sesuatu dari buka puasa. Semoga kita harapkan suatu saat mereka menikmati, dapat punya pengalaman untuk berpuasa. Nah, syukur begitu itu ya. Jadi kepekaan sosial yang dibangun oleh puasa itu imbasnya, efeknya bisa ke sosial. Ya, kepekaan sosial ini sangat tidak terbatas. Jadi menolong orang itu tidak didasarkan pada etnik. Kalau kita mau didasarkan pada etnik kan repot. Didasarkan pada agama repot. Kalau kita etnisnya Jawa, kemudian jangan menolong etnis yang lain, wah repot itu. Kalau kemudian kita beragama Islam tidak boleh menolong agama lain, tidak seperti itu. Dalam kehidupan sosial yang normal itu pergaulan bisa terjadi dengan siapapun, saling tolong menolong. Di situ sudah ada batas-batas ya. Kalau yang kaitannya dengan agama ya jangan tolong menolong, tapi kalau kaitannya dengan sosial harus tolong menolong, tolong-menolong. Ya harus dilakukan. Intinya kalau kita mau tolong menolong itu jangan lihat dari dari suku mana, dari ras mana, karena kita semua manusia itu sama, harus saling membantu dan saling memberikan manfaat kepada sesama, seperti itu ya Ustadz. Ya. Lalu begini nih Ustadz, di saat pandemi ini kan kita diharapkan lebih banyak untuk di rumah.
karena sedang adanya pandemi, jadi mengurangi waktu untuk berkegiatan di luar rumah seperti itu. Nah, di sisi lain kadang hati kecil kita ingin keluar rumah untuk memberi atau membagikan masakan kita kepada ibu-ibu atau tetangga di sekitar kita. Nah, kalau terkait masakan nih, sebenarnya kalau sedang puasa itu kita diperbolehkan untuk mencicipi masakan atau gimana ya Ustaz? Karena kan kadang ibu-ibu di rumah juga suka bingung ya, aduh ini masih kurang asin atau kurang apa gitu, tapi kalau mau nggak dicicip kok juga serba salah begitu. Gimana nih Ustaz? Ya ibu-ibu yang masak itu harus profesional. Iya. Harusnya begitu, harus profesional. Artinya apa? Artinya kalau kegiatan masak-memasak itu dilaksanakan tiap hari. Di luar Ramadan kan tiap hari ya? Iya. Bahkan tidak hanya tiap hari, tapi tiap waktu. Pagi masak, siang masak, malam atau sore masak. Nah kalau seperti itu kan mestinya itu sudah hafal itu. Karena sudah masak tiap waktu. Dan kemudian saat Ramadan itu ibu-ibu sudah profesional masak. Iya. Anggapannya begitu. Sudah handal karena tiap hari masak ya. Iya, tiap hari masak. Pas masak di luar Ramadan kan setiap kali malah kadang terlalu banyak yang dicicipi sampai habis. Kilaf. Jadi, nah ini harapannya sebenarnya ibu-ibu yang atau siapa saja bisa. Sekarang ternyata banyak juga ya ahli masak itu yang laki-laki itu banyak di. Jadi ahli masak di resto itu ternyata malah laki-laki itu ya. Jadi siapapun yang ahli masak itu mestinya di Ramadan itu semuanya sudah profesional ya, profesional. Jadi misalnya ngasih gula, ngasih micin, ngasih garam itu semuanya sudah diharapkan sudah pas. Itu paling bagus, itu paling ideal. Jadi di Ramadan itu tidak dituntut malah masak kok dadak, bahasa Jawa ini dadak harus ngicipi. Mestinya sudah apal, sudah profesional. Tapi kalau kemudian terjadi, waduh, karena ini masak nek ora dicicipi mengko khawatir nanti kalau tidak sebenarnya memang di situ makruh. Jadi ndak boleh ya, boleh sebenarnya untuk nyicipi. Tapi ada batasnya, Tidak boleh sampai masuk. Sampai masuk. Cuman apa bisa misalnya? Saja, ya. Bisa ndak itu? Ya. Kalau ndak bisa, menurut saya ini lebih baik tidak percaya saja itu. Percaya saja bahwa ibu-ibu yang memasak atau siapapun yang memasak itu sudah profesional di situ. Oh begitu. Jadi intinya untuk di puasa Ramadan ini tidak dihindari, dihindari untuk mencicipi masakan karena ya sudah dimasak saja secara profesional, apapun hasilnya pasti tetap terasa nikmat. Insya Allah nanti malah berkah nanti. Rodok kasinen misalnya atau kepedesan. Iya baik. Tapi jemaah Jaburan setelah ini akan kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin.
saw you moving on the dance floor. I caught you looking over at me and my friends. Got my attention, now I want more. I think we both know how this night's gonna end. The way that you move your hips to the rhythm of the beat, you got me so nervous, think I need another drink. But then you grab my hand, so baby come with me. This wasn't a part of the plan, no. But you look so perfect dancing next to me. I wish the sun would look the other way. 'Cause I never want this night to wait. Baby, we can turn back time. Hai jamaah Jaburan, masih kembali lagi bersama kami. Tadi kan ngomongin soal boleh nggak sih mencicipi masakan di waktu puasa, dan sudah dijawab oleh Ustadz bahwa jawabannya tidak diperkenankan ya untuk jamaah Jaburan yang ada di rumah. Lalu ini ada pertanyaan lagi yang mungkin juga ingin ditanyakan oleh jamaah Jaburan yang ada di rumah nih Ustadz. Kan ini kan sedang kondisi pandemi. Seperti yang kita tahu, kondisi pandemi banyak yang di rumah, mengurangi kegiatan di luar, dan ini dijadikan alasan oleh sebagian orang-orang untuk tidak mengikuti puasa Ramadan gitu. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, bagaimana ya Ustadz tanggapannya untuk orang-orang yang banyak alibi atau banyak alasan biar nggak ikut puasa Ramadan, itu bagaimana mungkin hukumnya? Ya, jadi ya kita sedang mendapatkan musibah dari Allah ya. Kita harus yakin ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Tapi kita berharap di Ramadan ini semuanya berdoa ya, semuanya berdoa. Tadi kan doa orang puasa itu juga dikabulkan oleh Allah. Jadi kita berharap di Ramadan semuanya mari kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah SWT. Karena memang kita agak rumit sekali ya. Termasuk mau bekerja juga rumit, harus berpakaian seperti ini ya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya COVID-19 ini tidak menjadi dasar untuk orang kemudian tidak berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa ini tetap berlaku dan harus kita taati ketika kita berada di masa pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kan malah jadinya malah enak itu ya. Karena apa? Ada pengumuman malah dari pemerintah supaya orang tidak keluar misalnya. Yang sudah keluar ini sekarang malah nanti mudik ya, mudik nanti tidak boleh. Mudik itu dari mulai tanggal 6 sampai 17 itu nggak boleh keluar. Itu bukan berarti kemudian kita tidak puasa. Malah enak kan, misalnya tidak puasa itu kemudian akhirnya perbanyak di dalam rumah. Itu kan lebih enak. Berarti nggak terlalu banyak aktivitas. Hanya memang problemnya ketika orang itu harus bekerja, harus tadi misalnya di bulan Ramadan mau jual makanan untuk supaya dapat pemasukan pada bulan Ramadan. Ini memang kalau di rumah terus ya, kecuali kalau mereka yang sudah punya penghasilan rutin, tidak harus berjualan tiap hari, tidak harus berjibaku tiap hari, mungkin mudah ya. Maka kan di situ kemudian diberi rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Protokol kesehatan. Nah, kita menurut saya memang itu bukan hanya untuk orang lain. Protokol kesehatan ini juga untuk diri kita sendiri, juga menjaga orang lain. Karena jangan sampai kita ini memadorotkan atau bisa menjadi membahayakan orang lain. Sehingga dianjurkan saling menjaga. Prokes itu dengan memakai masker ya, tidak terlalu banyak berkerumun ya. Itu adalah punya maksud-maksud seperti itu. Jadi kita boleh beraktivitas seperti biasa
Tapi kita harus menjaga diri, menjaga nyawa itu dalam bahasa agama hifdzun nafas itu wajib malah. Jadi maka orang harus berupaya supaya bagaimana kita tidak menjadi efek bagi orang lain, efek buruk bagi orang lain. Disitulah maka kita supaya menjaga diri dengan bermasker ya, kemudian menggunakan hand sanitizer itu maksudnya supaya kita bisa beraktivitas di luar silahkan, tetapi dibatasi dengan protokol kesehatan. Karena mereka yang harus mencari uang tiap hari kan ya mau tidak mau harus keluar. Mereka yang mungkin tidak ada penghasilan yang rutin penghasilannya kecuali dia keluar tenaga, ya mereka kasihan kalau tidak boleh semua. Jadi ada pemasukan ya. Jadi boleh bekerja, boleh keluar, boleh asal tadi kita dibatasi oleh protokol kesehatan. Jadi jangan sampai nanti malah membahayakan kita. Nah, kecuali kalau mereka yang tidak punya kepentingan keluar. Ya kalau tidak punya kepentingan keluar, misalnya uang, punya makanan, punya semua tersedia. Ya. Justru malah harusnya dimanfaatkan untuk lebih banyak beribadah ya. Nah, di situ itu kesempatan. Diberi kesempatan oleh Allah sebanyak-banyaknya di musim pandemi ini untuk mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Itu kalau bisa seperti itu luar biasa. Jadi semuanya, baik yang bekerja maupun orang-orang kaya yang sudah sebenarnya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sesuatu yang baik dari bulan Ramadan ya, termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira bisa semuanya kita mencari sisi baik, sisi hikmah. Ya memang karena COVID-19 belum sampai sekarang belum diangkat oleh Allah dan masih ada di bumi, sehingga kita harus hati-hati saja karena nanti khawatir justru membahayakan kita sendiri, keluarga kita, orang lain dan sebagainya. Sementara menjaga orang lain menjadi baik itu bagian dari kewajiban agama. Tidak boleh kita membahayakan orang lain, siapapun orang itu. Ya, jadi kita berharap Ramadan ini memang akan menjadi Ramadan yang penuh hikmah, penuh berkah, penuh kebaikan untuk kita dan masyarakat. Saya kira itu. Baik, jadi di bulan Ramadan ini cukup istimewa sekali karena kita sekarang sedang dalam kondisi ada pandemi begitu ya. Dan seharusnya dengan kondisi ini kita harus bisa memanfaatkan dengan baik untuk lebih banyak memperbanyak ibadah dan mungkin melakukan ibadah sunnah yang lainnya seperti itu. Dan mungkin pesan saya kepada jamaah Jabur yang di rumah, tetap semangat puasa karena kita masih ada beberapa hari lagi untuk menjalankan puasa Ramadan. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat puasa dan mungkin tetap menjalankan ibadah yang lainnya. Nah, untuk itu usai sudah pertemuan kita pada episode kali ini. Terima kasih sekali kepada Ustadz atas ilmu-ilmu yang diberikan dan mungkin ilmu ini bermanfaat untuk jamaah Jabur dan juga yang ada di rumah. Kalau begitu saya Fernanda Zahra dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.